Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mentauhidkan Allah, menjadikan Dia satu-satunya sebagai ma'bud kita, sebagai sesembahan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Saya mewasiatkan diri saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, maka teruslah menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat seorang muslim di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam Islam ini bukan jaminan bahwasanya dirinya akan selamat dari langkah-langkah syaitan untuk menggelincirkannya kepada perkara-perkara yang akan membinasakannya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 hal yang akan merusak dan membinasakan seseorang, dan salah satunya berkaitan dengan semangatnya seorang di dalam melaksanakan kebaikan di dalam Islam, namun dia terjatuh kepada ujub, merasa bangga dengan kebaikan yang dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu muhlikat." Ada 3 muhlik yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan seseorang, amalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu muhlikat hawa muttaba'." Perkara yang pertama yang bisa merusak seseorang adalah hawa nafsu yang terus dia ittibai, mengekor ataupun mengikuti terus hawa nafsunya. Bahkan terkadang ketika dia sudah mengenal agama, ketika dia sudah mengenal sunnah, ketika dia sudah bersemangat di dalam beramal, masih tergelincir dengan hawa muttaba'. Tatkala ada perkara-perkara yang sangat berseberangan dengan hawa nafsunya, maka ada banyak hal yang akan dia lakukan. Setidaknya dia akan mencari-cari bagaimana dia bisa mendapatkan hawa nafsunya tersebut dengan mencari fatwa yang lain, mencari jawaban yang lain untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka ini sangat berbahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa muttaba'.
selalu mengikuti hawa nafsu. Apalagi orang-orang yang tak mengenal agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah menyebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Apapun yang diperintahkan dan diinginkan hawa nafsunya, maka dia akan mengerjakannya, melakukannya. Ini yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syuhun muta'. Sifat pelit yang terus ditaati, sangat-sangat pelit. Jangankan untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, untuk dirinya sendiri saja dia pelit. Dengan berbagai macam alasan, dengan alasan menabung, dengan alasan untuk mengatur ekonomi dan yang lainnya. Pada dasarnya dia syuhun muta', punya sifat bakhil, kikir yang sangat dia taati. Maka ini bisa merusak seseorang. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta seseorang? Agar dia menginfakkan harta tersebut dalam perkara kebaikan di jalan Allah, bukan untuk disimpan. Karena sebaik-baik tempat menyimpan adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan kekal sampai hari kiamat, yang akan ditimbang dan akan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salasun muhlikat, i'jabul mar'i bi nafsih. Seorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan kebaikan, kesolehan dan jasa-jasa yang telah dia lakukan, siapapun itu, dengan menganggap dirinya bahwasanya dirinya lah yang paling berjasa di dalam memajukan suatu lembaga, satu yayasan, satu perusahaan, satu sekolah, satu masjid, merasa bahwasanya dialah yang paling berjasa. Maka sikap ujub seperti ini merusak. Salasun muhlikat kata beliau, i'jabul mar'i bi nafsih. Seorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, dia tidak sadar bahwasanya kesuksesan yang dia peroleh itu tidak bisa sendiri dia yang melakukannya. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga harus dengan orang-orang yang di sekelilingnya, di sekitarnya. Setidaknya ada orang-orang yang mendoakan kebaikan dan kesuksesan untuknya. Jangan dia lupakan itu. Sehingga jangan sampai dia merasa bahwasanya dirinya lah yang paling berjasa, yang paling terbaik di antara orang-orang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam Sahihul Jami'. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam takunu tudhnibun, laulam takunu tudhnibuna, la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ajbu al-ajbu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kalian tidak melakukan dosa, kalau sekiranya kalian tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang paling aku takutkan menimpa kalian ada yang lebih berat dari itu, sikap ujub-ujub. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling berjasa. Ini merusak dirinya sendiri. Orang lain mendapatkan nikmat, orang lain mendapatkan manfaat, tapi dirinya sendiri rusak, muhlik. Dia membinasakan dirinya sendiri. Tidakkah kita mendengar dalam sebuah ayat ketika Allah Ta'ala menceritakan kisah kaum muslimin ketika perang Hunain, mereka tertimpa ujub. Apakah itu bermanfaat bagi mereka? Tidak ada manfaat sama sekali. Jumlah mereka yang banyak tidak bermanfaat sama sekali kepada mereka. Mereka lari ke belakang tunggang langgang. Wa yauma Hunain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Idz a'jabatkum kathratukum." Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Allah Ta'ala ingatkan bagaimana kejadian yang menimpa kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin merasa bahwa jumlah mereka itu sangat banyak, sehingga mereka merasa bangga, ujub.
Wa yauma Hunain, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatkah hari perang Hunain ketika banyaknya jumlah kalian membuat kalian ujub, membuat kalian merasa besar, membuat kalian merasa hebat. Falam tughni ankum syai'. Jumlah kalian yang besar itu tidak memberikan manfaat sedikit pun, sedikit pun tidak memberikan manfaat, tidak bisa menolong kalian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang begitu luas terasa sempit. Wa daqat 'alaikumul ardu dayyiq. Bumi itu terasa sempit bagi kalian padahal bumi itu luas. Kenapa? Ke depan ada musuh, ke samping ada musuh, kiri ada musuh. Maka tidak ada pilihan lain, ke belakang lari. Tsumma wallaitum mudbirin, kata Allah. Kemudian kalian lari ke belakang. Kenapa? Ujub. Merasa besar, merasa banyak, padahal tidak ada harganya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap kesuksesan yang diperoleh oleh setiap orang, maka yang paling utama dia ingat adalah Rabb-nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusannya, siapapun itu, terutama bagi orang-orang yang berkegiatan dengan manusia, dengan masyarakat, ataupun secara pribadi di tengah-tengah keluarga. Itu semua adalah kemudahan yang telah Allah Ta'ala berikan pada setiap orang sehingga dia sukses. Bukan karena dirinya sendiri, sehingga tidak layak dan tidak pantas dia merasa bangga, merasa ujub dengan kesuksesan dan keberhasilan yang dia peroleh, yang dia miliki. Itu semua bagian dari karunia Allah, fadlullah. Dan jangan lupakan yang kedua, itu semua dengan sebab-sebab orang yang ada di sekeliling kita. Seorang anak sukses bisa jadi itu doa kedua orang tuanya, tanpa dia ketahui, walaupun dia merasa jengkel dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak tahu ternyata kedua orang tuanya setiap malam mendoakan dia supaya sukses. Dia pun sukses, tapi kebenciannya dengan kedua orang tuanya masih tersisa. Lihat bagaimana jahilnya manusia, melihat keberhasilannya hanya pada dirinya, apa yang dia lakukan. Demikian juga selanjutnya, semuanya. Sebagai seorang ketua, kepala, pemimpin, apapun itu, ketika dia merasa berhasil, jangan lupakan orang-orang di sekelilingnya. Itu karena ada orang-orang di sekelilingnya. Minimalnya ada orang-orang yang mendoakan dia supaya berhasil dalam usahanya. Sehingga ini meredam setiap orang ketika dia sudah bersemangat dalam sebuah amal kebaikan, jangan dia merasa bangga. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada sebab-sebab jasa orang lain, baik kita ketahui atau kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apabila ada seorang mukmin melakukan satu kebaikan dan berhasil dia lakukan, kemudian dia merasa senang dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Apabila seorang mukmin melakukan satu kesalahan dan dia merasa tidak suka, merasa sempit dadanya melakukan kesalahan tersebut, ketahuilah bahwasanya itu tanda-tanda keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalika mu'min." Siapa saja kebaikan yang telah dia lakukan menggembirakannya, melakukan sebuah kesalahan kemudian menyempitkan dirinya, menyesakkan dadanya, maka itulah dia iman. Sehingga apabila seorang mukmin berhasil melakukan satu kebaikan dan dia merasa senang, ini wajar. Ini tanda keimanan. Adapun ujub seperti yang kita sebutkan tadi adalah merasa gembira dan merasa dia hebat, merasa bangga dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Apabila sebatas bergembira senang dengan karunia Allah, dengan kemudahan Allah yang telah diberikan kepadanya, dia pun bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia, maka itulah mukmin. Tidak ada masalah dengan kegembiraan dan kesenangan itu.
Tapi ketika dia merasa lebih besar dibandingkan orang lain, merasa dirinya yang lebih berjasa dibandingkan orang lain, maka hati-hati. Jangan sampai perbuatan ujub tersebut merusak amal-amal kebaikan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.